Biasanya kalau kita motor ini rel terjerembab kita ngangkat umpaya macam di apa tuh? Makanya itu tadi yang buat rumah di pinggiran rel itu nggak boleh, yang bilang nggak boleh itu siapa? Dari orang yang punya rel itu atau dari masyarakatnya? Saya rasa ya, bukan saya rasa, itu pasti yang pengaruh mereka itu datang ke tempat itu ada beberapa hal. Yang pertama, meningkatnya pertumbuhan penduduk kan udah pasti, urbanisasi. Cantik doa kawan, seorang malam susah. Happy Doria, nomor 21, semua dikotiki. Ini biar tahu kau, walaupun rel bagian, ini ada nih komunitas TK pun ada sini. Aku apapun yang bos bilang sama aku, ku dengar itu bos, tapi kayak mana aku mau berpikir tenang kalau aku belum sarapan? Iya. Kemana bos bolak-balik ngajak aku? Masih tidur aku bos, lonceng, katanya ada penting, ada penting. Mayang kau nih sarapan, sabarlah engkau. Ini ada banyak yang kita sorot nih, nanti dia rapel saja. Sekalian saja makan siang. Melihat situasi begini bos, apalagi nih situasi kayak gini rel kereta api, di situ ada rumah-rumah penduduk tak jelas penduduknya barangkali. Ini kan pening, aku mikir bos, sarapan dulu lah kita bos. Jangan kau menyalah-nyalahkan orang. Jadi di mana orang ini tidak tinggal? Hah? Sanggup engkau menggantikan orang di mana tinggal? Tapi bos orang kaya, cemana ini? Iya, ya bisa bos bikinlah tempat-tempat yang bagus. Iya, masalahnya nih begini nih cerita nih. Hah? Ambe kan dulu juga pernah Ambe tinggal di sini dulu nih. Hah? Tempat saudara Ambe. Iya. Jadi waktu Ambe merantau dulu ke Medan ya, Ambe nih pernah tinggal sini, masih Ambe berciwi. Jadi ketika malam minggu Ambe berkunjung, biar engkau dengarkan dulu. Bos, kita mesti sarapan dulu bos. Iya. Mau kerja gini aman. Biar engkau dengarkan kisah Ambe nih dulu. Waktu Ambe dulu. Kereta api bos. Ini. Maya tuh. Wah, inilah bos yang kupikirkan bos. Bahaya nih. Kalau kereta api ini lewat dari sini bos. Minggir kita. Oh aja. Ini Medan. Ambe nih sama engkau tak habis pikir engkau nih. Hah? Biar tahu engkau nih, tampan memang tampan. Tampan tuh si Mael. Kiri kanan jalan. Kenapa engkau suka jalan di rel? Macam mana lah bos, aku tidak suka. Aku kepingin melatih keseimbangan badanku di atas rel kereta api seperti ini bos. Jalannya bersih nih rel nih. Ha? Iya, makanya mau ku nikmati. Mengkilat. Nah, itu pegang aku bos. Mantap juga. Itunya. Ambo nih tahu yang kau nih, maka suka di rel. Jangan pegang aku bos. Engkau pun sama bini engkau dulu waktu pacaran di rel juga kan? Hah? Hah? Kok tahu bos? Iya di rel lah engkau. Kenapa kok tahu?
Berarti suka ngintip aku. Pernah kuintip main jegel kau begini ha? Alah, dia kalau kau pacaran nih. Tahu sebu dah tahu kali hamba. Biarpun jalan kiri kanan bukan berarti tak bisa kita pergunakan. Kalau cuman aku kepingin bermain-main di rel mumpung kereta api belum ada yang lewat. Iya, mengingat nostalgia dulu kan. Karena aku tengok cantik. Ya, engkau sokot lah, sokot. Karena indahnya suasana ini. Engkau sokot. Kita abadikan dulu. Kanan jalan, kiri jalan. Biar jelas nih ha. Ini di mana nih? Di daerah Mandala. Di daerah Mandala nih kan. Kau sokot terus ya. Ini baru Medan. Oh aja, ini Medan. Ajab, jap. Cantik doa kawan, seorang malam susah. Happy dunia, nomor 21, semua dikotiki. Jadi bos, kemana lagi kita terus ini bos? Ini enak kali ya lompat-lompat nih, kereta api nih rel nih. Main itu bos, lompat-lompat gitu. Macam main engklek. Bos. Ya. Suka kali aku nengok gaya kau tuh bos. Aku suka nengok gaya kau. Ku tengok macam kayak kodok. Ini bukan cerita nih, biar tahu engkau. Biar tahu engkau nih, Mael bukan sembarang Mael. Mael gagah perkasa. Ini rel bukan sembarang rel. Ini rel nih tempat tamasa. Ya. Biar tahu engkau tahu. Kenapa bos bilang ini tempat tamasa? Engkau keleh nih, bersih. Di bawah juga ada tempat penyeberangan motor. Tahu. Motor-motor kendaraan itu lewatnya tidak dari atas, dari kolong. Dari kolong. Terus kalau biasanya kalau kita motor nih, ini rel terjerembab kita ngangkat umpaya macam di apa tuh? Engkau keleh tuh di Jalan Tamrin. Tadi. Tengok di Jalan Singameraja muka pam Tirta Nadi. Berarti yang cocok ini macam ren lah. Ditanami pohon-pohon. Agak jauh jarak dari penduduk. Itu bos. Inilah. Jadi bos, kalau lewat kereta api, gara-gara tumbuh-tumbuhan yang gitu bagus ditanam, dia lewat semakin indah pemandangan. Berarti angin bertiup dari tenggara menapa daun si pohon langsat. Sebentar lagi nih lewat kereta api tempat tamasa, ini udah lewat kita jadi hangat. Ada lewat. Ini bentar lagi kita tunggu nih. Wah, biar tahu engkau. Bukan bos. Engkau telepon. Apa lagu? Tik tik tik. Bunyi buit di kereta api. Apinya tak ada, rodanya berputar. Tit tit tit. Naik kereta api. Mantap. Dadah kereta api. Dadah. Aduh, ayam lagi kejar. Tak terkejar. Kenapa? Kencang kali lari nih. Tapi tak mengganggu biar tahu kau. Kan cocok. Kendaraan lewat dari bawah, kereta api dari atas. Jadi tidak sibuk sekali. Ini awas ini. Engkau sokot.
Nah, ini baru Medan. Cantik doa kawan, seorang malam susah. Happy Doria, 621 semua dikotiki. Hari-hari ikut sama bosku ini aku. Kadang sarapan pun terlambat. Kerja mau cepat. Cemana lah aku bisa mau cepat kerja kalau sarapan terlambat selalu. Semalam untung fisikku kuat. Kalau tidak, habis aku. Ambe kata semalam tuh, itu tanggung. Jadi kalau istilah pasarannya, di Rafael. Kalau istilah kami orang Melayu, di Kodo. Terkadang bos kalau bercakap sama aku, bos, ini masalah perut. Kalau masalah perut terkait dengan ada rahasia, boleh pecah di mulut, boleh pecah di perut, asal jangan pecah di mulut. Ini kalau sudah pecah perutku, keroncongan bos. Ya, kalau pecah perut engkau pula berkeluaran dan macam-macam mana itu. Nah itulah makanya bos harus ngerti lah bagaimana kesanggupan tenagaku ini. Macam mana bos? Apa itu bos? Tenang saja engkau, pokoknya untuk positif. Aku tenang, tapi kalau ada sesuatu yang ku tengok macam ini, ya nggak mungkin aku tinggal diam saja, mesti ambil bagian. Kami here engkau, Lek Udin. Ada apa ini? Ini engkau buat dulu piring yang bagus dulu. Oh, terus? Engkau buat sajalah, nanti kemari engkau. Oh iya, iya. Ini plastiknya mau bawakan juga. Kita makan di sini aja bos, untuk apa itu bos? Tenanglah. Bos bilang tenang-tenang. Sampai sekarang belum pernah makan sarapan terlambat, makan siang pun terlambat. Ambe ini sebagai bos engkau nih, pernah engkau rasa Ambe ini tak tanggung jawab? Gaji engkau dulu yang 10 juta kan sudah Ambe buat 20 juta. Itu saja yang bos ungkit, alamak. Ambe ini tidak membangkit, tak pernah Ambe meninggalkan. Yang sudah terjadilah. Iya, tapi betul. perhatian itu jangan sepak putus bos. Tak pernah aku tak perhatian sama engkau. Bini engkau pun Ambe perhatikan selama ini. Bos, jangan terjadi pelecehan bos. Hah? Biniku bos yang merhatikan. Itulah saking perhatiannya hamba dengan kau. Berarti ada sesuatu udang di balik mimpi ya bos. Iya. Gak ngerti begini cakap gini bos. Maksudnya engkau nih, maksudnya bini engkau mai keperluannya yang tidak segan dia menyampaikan sama engkau, sampaikan sama hamba penuhi. Begitu aja bos. Begini ceritanya. Jangan kau buruk sangka. Aku kadang-kadang selalu salah persepsi sama kau. Itulah. Berdosa aku sama kau bos. Makanya engkau pula bos engkau tambah kayak gini. Itu sakit senangnya bos. Sakit senang itu bos. Bagaimana kau bos? Tapi jangan kau tepuk-tepuk saja. Nih. Panjang umurnya. Panjang umur. Siapa yang ulang tahun bos? Aduh, abang kandung lah tahu ya kandung ya. Sini abang kandung. Macam mana kita ada Aku ulang tahun ini. Iya, aduh. Kita rayakan ulang tahun yang ke-47 Laiposan Seregang. Ini nih, ini tanggal 11 ini ya. Iya, tanggal 11. Biar awet muda, 47 tetap dibuat 11. Harus aku bos. Laiposan. Leuden. Enggak usah. Ya kau bau. Kau jangan bos. Jadi gini, kita orang kan Iya. kasih doa untuk abang, Ya, abang amin. kadung, Ya, ya kan, amin. supaya anak bini ada sehat, panjang umur, murah Ya. rezeki. Tapi tak lupa bang, kalau ada rezeki kasih tuh orang punya bang. Kau beres. Aku Jadi kan begitu bang. sekarang berarti kena umurku 47. Apa tujuh tuh bang? Tahu bang tahu? Apa tuh? Apa tujuh ada bencong punya bang? Udah jadi dia ya, jadi dia. Apa tujuh tuh ada kau dia punya bang? Jadi dia. Jadi Bos. gitu, Bang. Jangan Ini gitu, Bang, kapan gitu. jembusnya Ya. ini? Oh, tiup. Rayakan dulu, Tiup. rayakan dulu. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Aku yang ngembus. Ya, iyalah. Hitung bos, hitung. 1, 2, 3. Selamat. Nah, abang kado ya. Terima kasih Pak. Sekali lagi Pak. Kita lagi lagi murah. Jadi gitu apa kadung ya. Iya. Kita doa kasih murah rezeki, panjang Iya. umur. Iya. Anak-anak sehat semua sehat. Iya. Tapi rezeki ada bagi punya ya. Iya. Oke, Abang Bang. Kandung, tunggu aku di simpang 3 Iya, ya. boleh, Bang. Oke. Iya. Terima Aduh. kasih, Bang. Kali disempat-sempatkan pula togel pula umur engkau. Bos,
Aku sekarang, walaupun bos nggak ngasih aku sarapan, makan siang selalu terlambat, dengan bos bikin surprise begini, bos. Sekarang Sehat nih. sekali aku, bos. Apa ndak kita makan nih? Apa ndak kita minum nih? Leuden. Kita rayakan. Main nih, Leuden. Ini karena ulang tahunku. Aku dulu yang menanggung makanan hari ini, bos. Jangan. Engkau bagaimanapun Ambo ini sebagai bos kau perhatian sama anggota, segala fasilitas Ambo menyediakan. Begitu, bos? Iyalah. Leuden main nih. Mantap kali kau, bos. Leuden. Cemana kau? Tetap Ambo bayar lah mana nih? Apa lagi? Ini mana? Ini Ambo kopsus. Terus kue apa? Seperti biasa. Jus Queenie. Ya tunggulah. Kalau mana tadi kue Kalau- ulang tahun kalau- ini tadi? Tapi katanya suruh taruh Iya, dalam. kemari lah, Oh, di bawa sini. kemari lagi. Oh, ya udah, gampang gimana itu. Kau nih? Udah sebentar Bos. dibuatkan. Tapi aku suka juga, bos. Dengar dulu. Berarti warung ini dekat masjid tambah sejuk hatiku, bos. Iyalah. Di mana ulang tahunku berjalan, bos. Ada pula doa-doa sembahyang begitu, bos. Iya. Mantap kali, bos. Jadi beginilah ya. Dengan bertambah umurmu nih, ya, maunya jangan rambut engkau saja yang bertambah. Tapi apa engkau nih, loyalitas engkau pun, pintah engkau pun bertambah. Bertambah lah, bos. Mudah-mudahan, bos. Kalau nggak bagus aku, bos nggak pakai aku kan. Itulah. Tapi Ambo nih memang sedih kali sama engkau. Kenapa, bos? Ekonomi engkau yang bertambah, tapi yang tambah umur nih, rambut engkau yang tak pernah bertambah-tambah nih. Tapi aku memikirkan pekerjaan tanggung jawab namanya, bos. Jadi Gimana lah? satu pikiran satu jatuh, dua pikiran dua jatuh. Inilah. Ini sekalian pesananmu kubawakan sama sedulurku kubawa kemari. Halo, Sedulur. katanya ada yang ulang tahun. Ini leposan ulang tahun nih, sama ulang tahun dulu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya dihadiahkan untuk leposan hari ini. Iya. Dihadiahkan untuk dia. Iya. Enaknya. Ada pula Bos, siwi tunggu. cantik pula engkau dia. Bukan aku salah dengar, bos. Hah? Saya dihadiahkan untuk leposan. Wah, enak. Senang kali aku, bos. Karena ulang tahun Nah, ini rotinya Iya. tadi ini nah, ini makan. Ini. Ada. Ini siapa sedulur engkau nih? Pokoknya sedulurku mau tahu banyak, mau tahu latar belakangnya, mau tahu namanya, tanya sendiri. Siapa nih? Dia Nah. udah sambel. Sekali lagi Azizah, nama saya Azizah. Di mana kerja? Saya kerja di Kementerian Agama di sini, kantor Kementerian Agama. Jadi komunitas kemarin ini apa nih? Tapi, nah ini, ini oh nggak, kan dengar-dengar kabar kita ini banyak kali hal-hal kita di Medan ini. Ricuh-ricuh soal tempat tinggal lah. Itulah yang apalah. berarti keleh kok kita yang jalan-jalan tuh. Berarti ibu ini sering menonton kita di TV. Iya. Ibu sering nonton si Bonga kan? Keren. Itu kalau ada sekali sekali kau, Ibu. komunitasnya ketua apa nih? Grand apa? Grand Teacher. Green Teachers Indonesia. Grand Teachers Bukan Indonesia. Grand, Green. Green. Makanya Oh, belajar Green bahasa Inggris T-shirt. yang benar. Grand T-shirt. Oh, t-shirt baju itu. Baju. Ini ticis, guru. Nah, tuh pintar juga sih, Leuden aja Jadi ngerti. tingkat Indonesia. Indonesia. Tapi ibu tinggal di Medan. Nah, pusatnya di Medan. Oh, pusat Kenapa di Medan? rupanya nggak bisa rupanya di Medan? Ih, kalau Ambo pusat Ambo di kepalanya. Bos, berarti Jadi- kesempatanku ini, bos. Bertanya. Iyalah. Lepos, ngomong-ngomong, ibu ini mau minum apa? Jeruk aja jeruk. Oh, Biar iya. sehat ya. Jeruk Bentar. manis macam ibu lah bunyinya. Walah, gombal itu gombal. Jadi beruntunglah kami ibu datangi tanpa kami undang. Iya. Purut si jeruk purut dari Siantar datang tak dijemput pulang tahu saya ketanta. Itulah. Jadi kita ambil kesempatan untuk bertanya. Iya. Sehubungan dengan apa yang kita kerjakan itu, Apa bos. kita sokot semalam? Ini, ibu. Gimana? Kami jalan di sebuah rel kereta api. Ah, Itu kalau tidak salah di Jalan Salak. yang salah ada. Kami shot lah itu situasi kondisi tempat-tempat orang tinggal. Apakah itu gelandangan kami tidak tahu persis. Tapi yang pasti itu sangat rawan dengan keadaan kehidupan mereka. Macam mana menurut ibu tuh, Bu? Kok bisa tinggal di Jadi situ, Bu? maksud ini Iya. ditanyanya, kira-kira boleh tidak tinggal di areal kereta api itu apa peraturannya nih?
Loh, sekarang kan kita harus kembali melihat ada peraturan daerah tentang batas-batas yang seharusnya menjadi layak tinggal kan gitu. Misalnya rel kereta api harus 15 meter dia bantarannya itu garis batasnya itu tinggal. Sekarang pertanyaannya mereka tinggalnya itu sudah memenuhi syarat itu apa belum atau rapat sekali? Oh, kalau kemarin tuh rapat lah itu. Nah, berarti kalau rapat berarti yang punya rumah atau yang tinggal di situ tidak benar-benar tidak mengerti arti dan fungsi rumah sebenarnya. Iya, betul Bu nih. Ini kejadian. Waktu kami nih lajang kan memang sudah berkawan. Wah ini Ambo nih ngawani dia nih pacaran sama orang tinggal di rel kereta api itu. Waktu malam minggu ketika ciwiknya mengidangkan. Ciwik itu apa ciwik? Perempuan. Oh ceweknya. Cewek. Beginilah. Ini. Jadi nih waktu dia mengidangkan pacar ini kereta api lewat. Beginilah kawan tuh mengidangkan. Beguyang. Karena kereta api lewat. Kereta api. Berarti dekat kali itu. Itulah dia pun duduk dekat-dekat. Begitu kereta api, wop, terpeluk orang nih. Entah sengaja tak berarti secara langsung aku terbantu dengan situasi itu. Itu. Aturan tak dari pemilu jadi terpeluk. Nggak ada kereta api pun memang hobimu meluin anak orang aja kok lah. Kau jangan mengada-ngada kau Leudin. Penyakit lama itu. Memang hobi ya? Iya. Ya, jadi gini. Saya rasa ya, bukan saya rasa itu pasti yang pengaruh mereka itu datang ke tempat itu ada beberapa hal. Yang pertama, meningkatnya pertumbuhan penduduk kan udah pasti, urbanisasi. Dipikir orang-orang di kampung kita sana enak tinggal di kota itu. Sampai di sini kasusnya tak ada tempat tinggal, tinggallah di rel, ya kan? Tetapi lapak di situ. Padahal keselamatan macam mana? Kalau bongak tinggal di rel situ? Leudin, jangan terlalu pinggir kau bikin teh. Ibu itu nanti kalau jatuh kayak mana? Jangan kayak mana sih Ki? Maksudku supaya lebih dekat. Kau macam-macam kau. Memang kalau dipikir-pikir pula kalau tinggal di kereta api nih, ya, kalau miara ayam pun kita, ayam baru netas pun bisa mati. Nah, apalagi anak? Kemudian anak lagi. Taulah anak umur setahun baru pandai jalan. Silap kita ke rel tuh. Nah, itu apa nyawa itu? Macam mana kalau seandainya orang tuanya ini membiarkan anak-anaknya itu dalam kondisi bahaya? Nah, dari segi itu boleh apa tidak? Kalau Ambo bilang tak boleh. Boleh. Itu dari Kalau aku tanya, bukan tak boleh lagi, sangat-sangat tidak boleh. Apalagi mengacu kepada peraturan pemerintah tentang kelayakan dan status rumah yang berada di pinggir rel. Intinya tidak boleh. Bonga, jangan sekali-sekali beli rumah yang di situ ya, walaupun ditawar-tawarin ya. Ambo jakat nih sama orang tambah biaya nih. Kalau Ambo mana? Ambo nih kan orang kaya nih, pengusaha. Katanya ada juga rumah bonga di situ. Soalnya dapat izin lagi tinggal, segala macam suratnya ada. Jangan bilang-bilang dengan orang ini pula nanti Jadi macam mana itu? Ya ini kan Ambo bahkan ini saya menyalahgunakan ini. Tidak lah bos. Jadi malah aku selalu mengingatkan orang-orang di pinggir kereta api itu. Ku bilang macam mana ke depan nanti masa depan anak-anak ini. Anak-anak ini kan perlu perhatian yang spesial terkait dengan kesesuaian kehidupannya masa kecil. Kan gitu Bu ya? Iya. Nah ada pula itu Bu lagi sekolah TK Bu. Aku mau menangis Bu. Macam mana itu? Kembali lagi orang ataupun bukan mereka tidak mau tahu, mungkin memang tidak tahu bahwa fungsi rumah itu bukan hanya tempat tinggal. Yang pertama memang tempat tinggal, kebutuhan utama setelah sandang dan pangan. Yang kedua untuk melindungi dari keselamatan. Ini udah tercoreng kan itu? Kalau dekat rel udah berarti diabaikan. Yang ketiga, proses pendidikan keluarga. Kalau seandainya kita membangun rumah di sekitar rel, otomatis kepadatan penduduk, ancaman keselamatan, ini akan berpindah perilaku itu kepada anak-anak yang membesar di sana. Mereka merasa ini tidak salah, kemudian jadi budaya, akhirnya apa? Terkaitlah itu nanti masalah sampah, sanitasi, ya kan? Pembuangan itu semua pasti tidak dibangun dengan benar. Akhirnya membudaya ke masyarakat atau ke generasi berikutnya. Muncullah generasi atau anak-anak dari mereka ini yang juga tidak benar kan gitu. Ibu nih, apa ini? Itik beli di pajak. Udah cantik bijak Wah, namanya sedulurku.
Mantap sekali, Bos. Pintar-pintar. Aku suka dengarkan pantun kau itu, Bos. Jadi ini bukan itu untuk rumah tinggal di situ tuh, Bukan cuma berteduh aja. untuk tempat untuk membuat keturunan. Ya. Si Bonga ini memang membuat keturunan, tapi harus diingat membuat keturunan juga kan harus ada tanggung jawabnya. Kan proses pembinaan keluarga, kan begitu. Jadi kalau ini dibiarkan, berarti kita juga memindahkan masalah yang ada sekarang kepada generasi kita berikutnya. Nah, itu kan rel kereta api di Jalan Salak masih berfungsi. Ada rel kereta api yang tak berfungsi lagi, Medan Deli Tua. Itu tak berfungsi. Itu sekarang jangankan jaraknya berapa meter. Rel itu pun kan sudah tutup yang untuk buat rumah. Jadi Tutup orang tuh. relnya ditutup. Tapi orang tuh di sana, Bu, bayar pajak orang tuh. Sama siapa bayar pajaknya? Ya, tahu lah, Bu, kalau ngurus-ngurus kartu rumah tangga, ngasuh ini kalau nggak ada PBB tak bisa. Penduduk situ. Udah tuh bayar juga orang tuh tahunan katanya sama orang PJKA. Katanya PJKA lah kalau apanya. Makanya itu tadi yang buat rumah di pinggiran rel itu nggak boleh, yang bilang nggak boleh itu siapa? Dari orang yang punya rel itu atau dari masyarakatnya? Harus tahu. Iya, siapa ibu ini tadi bilang katanya nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Memang harus pemerintah itu coba lihat nih, Leuden baca ini ada peraturan daerah Kota Medan nomor 13 tahun 2012. Itu betul, Ibu. Kita tidak boleh. Kawasan sepadan rel kereta api adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk Betul, membatasi Ada tuh peraturannya. interaksi Tertulis resmi. antara kegiatan masyarakat Coba laptop ibu hidupkan dulu. Pak, mana laptop? Ini apa? Tolong jelaskan dulu Leuden. Itu bukan laptop. Apa ini? Itu besi yang dikutak-katik bisa hidup. Ini? Iya, digini-giniin hidup. Bos. Naik, cok naikkan, Bu. Mau naik apa? Mau tengok apa? Mau Ambil tengok keleh apa? nih. Cok Coba ambil aja keleh tengok. dulu. Ini apa? Ambil pegang-pegang bagian, kenapa dia ada Bergerak? bergerak? Bergerak lah dia. Apa ini? Ini iPad namanya, aduh Bonga. iPad. iPad pula, ada pula iPad di sini. Kalau tetangga sebelah pegang-pegang pun bergerak. Bergerak dampar maksudnya. Jadi ini rel nih siapa bertanggung jawab nih? Jadi ada dua menurut saya yang harus kita kejar orangnya ya kan. Yang pertama pemerintah. Ya kan? Pemerintah? Pemerintah kota lah. Ada yang memerintah sini? Dengar dulu lah, Dengar Bos. dulu Biar lah, ini biar Bos. mantap Ada sedikit. pemerintah ya? Ada lah. Oh, ada yang pemerintah gitu. Rupanya nggak pernah tahu Ada pemerintah pemerintah, ada kota. pemerintah gitu suka-suka nampaknya. Jangan mentang-mentang Bonga orang kaya. Jangan gitu, dengar Lepas dulu. ya. Terus Ibu. Pemerintah kota harus kita kita harus kejar permasalahan tata ruang mereka itu bagaimana. Yang kedua yang berkaitan langsung dengan rel kereta api itu sendiri, PT KAI. Oh, PT PT KAI. PT KAI. Oh, PT KAI. PT-nya KKI. Bukan KKI, KAI. KAI. Kereta api, perusahaan kereta api tuh, Indonesia. ya kan? Nah, mereka kan terlibat langsung terhadap penataan rel kereta api, perkereta apian di Indonesia. Kan begitu. Kayak Bonga bilang tadi, sampai ada yang berumah di situ, ada PBB-nya. Berarti itu kan sudah Dan bayar tahunan lagi orang tuh. Nah, berarti kan seolah-olah masyarakat taunya udah legal mereka tinggal di situ kan, harus dikejar. Itu dapat dari mana, ya kan? Jadi pemerintah juga, aparat hukum juga harus aktif lah mencari tahu ini oknum-oknum kah atau memang ini sistem yang seperti apa, sistem liar ini yang harus dihilangkan kalau mau masalah ini selesai. Petik si bunga mawar. Bunga mawar indah warnanya. Apalagi tuh? Orang tuh yang tinggal di kereta api itu bayar, tapi duitnya entah kemana. Sedap kali. Tapi gimana? ada satu lagi pantunnya itu, Bu. Busur-busur di peta-peta, kalaupun tak digusur, jangan hanya mencetak. Mencetak apa itu? Paten. Iya. Lumayan nih. Mencetak orang. Pula balik tumbuh. Akhirnya bertimbun seperti jamur. Maksudnya mencetak generasi penerus. Iya. Sebagaimana
Ini Iya, kena pas kan? sepuus bangsa nih dicetak orang-orang pintar. Orang Bukan pintar segitu itu ini. makanya busur-busur di petak-petak. Kalau mau tak digusur, janganlah mencetak terus. Cetak itunya maksudnya nih. Paham. Maksud si Posan gini, Hah. masyarakat di pinggir rel itu kan udah banyak, Iya. ya kan? Kalau bisa janganlah ini bertambah, ya kan? Itu. Bertambah, yang ini walaupun tak digusur tapi harus ditangani macam mana caranya Itu dia. supaya mereka juga tidak mengganggu keselamatan diri sendiri dan juga masyarakat lainnya yang menggunakan rel itu. Jadi pemerintah atau PT KAI lah kita tuntut untuk melakukan upaya-upaya itu. Jadi apa? gitu. Mail solusinya itu, Bu. Nah, Jalan ini. keluarnya mail itu. Ini nanya jalan keluar aja. Setiap ketemu aku jalan keluar. Aku bilang kalau cari jalan keluar, buka pintu keluar. Iya. Oh, ini jangan mendengar. Itu menurut pendapat Udin, karena dia buka warung. Jadi apa lah itu namanya itu, Bu? Apalah. Jangan berhenti parah ini. Iya. Apa itu? Jadi kan kita bilang tadi masyarakat itu yang pertama tidak mengerti fungsi dan arti rumah kan gitu. Kasih tahu lah orang itu. Bonga sama Posan, Leiden juga boleh kapan-kapan kalau bertetangga. Amba ngasih tahu dilempari orang tuh pula kan Amba. Caranya banyak. Jangan langsung kalian besok digusur. Ya, Marah lah orang pemerintah itu. ibu tuh lah ngasih tahu. Jangan pula kami ngasih tahu. Kasih tahu kan bahwa Paduka. Pemerintah Paduka yang ngasih tahu. gitu ya. Iyalah. Memang kadang-kadang bapak-bapak kita di sana itu pun main gusur aja ya kan, susahnya begitu. Padahal Tapi tak ada penempatan Ibu ya? Padahal Padahal ada proses ya. Kalau menurut saya itu yang paling baik itu adalah memperkuat sistem informasi dulu kepada masyarakat. Dikasih tahu dulu. Musyawarah kayak kita gini kan ngomong-ngomong, Posan tahu, Bonga tahu, Leuden tahu. Kalau udah tahu baru kita ke tahap berikutnya gitu kan. Tahapannya informasi dulu. Arti fungsi rumah, bagaimana keselamatan anak-anak, pendidikan anak-anak. Kalau proses ini sudah kita jalankan, kita tahap persuasif gitu. Kampanye persuasif artinya mereka mau direlokasi misalnya. Ganti ruginya, kemudian mereka dilibatkan di dalam mencari bentuk ataupun keinginan mereka apa. Jangan pula seperti kasus-kasus misalnya di Jakarta. Pemerintah pindahkan, tapi tempatnya pindah nanti jauh. Dia cari makannya di situ susah. Iya, betul. Kalau dalam bahasa kita itu secara antropologis, masyarakat, kebutuhan sosial masyarakatnya harus diperhitungkan juga. Pendekatan budaya juga harus ada. Jangan pindah. Bukan berarti masyarakat kita ini dipindahkan ke gedung yang baru tuh langsung bisa beradaptasi. Berarti ini beginilah, tahu belum, teri belum, ikan belum. Dikasih tahu belum? Dikasih tahu belum? Terus informasi belum? Terus bos, kasih tindakan belum? Belum sama sekali. Belum sama sekali belum? tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Seharusnya nih. Itu main tunjang pula bos. Ya kan, main obrak-abrik saja. Jangan. Padahal ada undang-undang barangkali mengatur itu Ibu. Bahwasanya setiap masyarakat Indonesia dilindungi itu gimana Bu? Harus dilindungi karena di dalam Itu tadi katanya kan nggak boleh, tapi katamu tadi itu ada yang bayar. Jadi duit itu sebenarnya gini, kalau menurut aku pemerintah itu maunya kan harus tahu ini bayaran dari daerah ini. Transparan, itu rumah itu ya. daerah rel, berarti dia harus tidak menerima, tapi harus menggunakan itu dipindahkan di tempat yang lebih bagus. Ya, Gitu, jangan asal ada bayaran dari ini yang gue bilang tadi kan PBB tetap bayar. Masuk ke negara. Di jalan apa nih? Di jalan di Kampung Baru nih, Jalan Busi. Kadang-kadang hamba pun bingung. Ini Medan Kota, ini Medan Maimun. Maunya bekas kereta api ini masuklah di Medan Maimun, bukan Medan Kota. Biar tahu kau tuh, sekarang daerah elit itu, Sinaga, pamilin kau tuh, orang Jakarta yang Sinaga tuh. Iya, kenal aku bos. Kenal kan? Tulangku itu. Rumahnya itu pun Jalan Busi, depannya tuh rel kereta api di daerah Kampung Baru, biar tahu kau. Persis bos, orang tulangku, masa nggak tahu aku bos. Betul. Tapi kan nggak dekat sama rel kereta api, dia ada di antara jalan itu bos. Jadi itulah yang penting kalau masyarakat ini dikasih pengertian tentang, kembali lagi ke situ, dan undang-undang tentang sejauh mana rumah itu harus bisa didirikan. Mereka harus tahu betul fungsi rumah, kemudian ada ketentuan-ketentuan administratif gitu. Pasti ini terhindari, tetapi implementasinya kembali lagi Leuden tadi.
bayaran-bayaran pungutan liar ini. Apa implikasi itu? Kali aja orang kaya nggak tahu Nah, apalagi gini. aku. Loh, Udin, coba kosan ini pasti tahu kau itu. taruh minuman kapan kami bisa minum? Kalau nggak kau persilahkan ini. Macam mana Tapi kau? kalian yang bayar nggak usah lagi aku yang nyuruh. Ini Perasaan kalian bayar berarti langsung minum. ikan kakap dari Inalum. Kita nih cakap-cakap Ya, minum. minum dulu Ah. lah, Udin ya. Mari ibu. Minum Ibu Bu. ini. Minum, ambil bayi, Bu. Kuangkatkan Kacau, Bu, untukmu kacau. lah. Banyak kali kau kan ulang tahun, nah minumnya. Ikan, Ibu. Ya. ikan Aku, kakap Bos. dari Belawan. Kita cakap-cakap nih pun dimakan. Sebelum kau makan ini bagus sama Ini makan. lilinnya jangan dimakan ini. Nanti semua Manis, orang Bu. kaya. Bos. Bos. Ternyata ibu ini sangat bijaksana, Bos. Bukan hanya cantik. Cantik juga pemikirannya, Bos. Apa engkau bilang? Ibu ini cocok jadi istri hamba. Cemali engkau nih, jangan boleh gitu. Alah, Bos. Bukan itu maksud Hamba Bos. sudah ada istri hamba, ibu ini sudah ada suami. Masuk begini, Bos. Ibu Dosa itu. Ibu ini sangat bijaksana. Eh. Mukanya pun cantik. Jadi kalau orang cantik bercakap, segar kali aku mendengarkan. Jangan banyak-banyak dipuji dulurku. Yang jelas dia nggak mau sama kalian. Sesuatu yang indah jangan ditutup-tutupi. Lai, begini Lai. Ini nampaknya Ah, mau berdua aja senang-senangnya. Iya. Bisik-bisiknya apa, Le Udin tadi? jadi beginilah Bu ya. Kami ini ada borongan lagi Bu, ada kerjaan ya. Entah Bu. Kerja bangunan rupanya ada borongan. Kalau bos ngajak Jadi ada aku harus ready. mau kami sorot lagi Bu. Hah, hah, Jadi hah. Bu ini tinggal sini saja. Tunggu, Bos. Bentar lagi kita datang. Aku mau merekam. Iya. Mau mengambil kesimpulan ibu ini. Inilah mau apa kata, belum bercakap pula udah kau usulkan. Ya namanya anak buah mengingatkan, Bos. Itu yang kupikirkan. Udah. Tapi tidak Silakan, bagus. Jadi maksudnya begini. Jadi sebelum kami berangkat, merekam. Bu, Ibu simpulkan ini supaya kami dapat buat remusenya. Remus apa? Remusa? Apa namanya? Ah. Ya udah pokoknya kesimpulan Ah, lah. resume. Resume. Resume, Jadi ya, remus ya. macam orang Jepang pula ya. Jadi apa lah ini masalah ini yang tidak layak tinggal di kereta api, yang layak macam mana menurut Ibu menurut dampak lingkungannya lah positif Iya, negatif. iya. Gimana menurut Ibu? Jadi kalau menurut saya ada 3 hal lah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, upaya pemerintah dan juga PT KAI ini untuk melakukan penertiban, tinjauan penertiban terhadap hukum tadi. Seperti pungutan liar dan lain sebagainya itu utama itu. Seperti misalnya masyarakat, kita kasih informasi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arti dan fungsi rumah, kan kembali lagi ke sana harus tahu betul keselamatan dan lain sebagainya. Kemudian memperketat implementasi. Nah, tahu implementasi tadi kan? Itulah tadi, apa tuh, apa tadi? Implementasi pelaksanaan, ya kan? Pelaksanaan penertiban itu dengan cara yang bertahap. Mulai dari informasi, persuasif ini kaitannya dengan misalnya dia perlu ganti rugi. Yang manusiawi lah pula. Ganti untung kalau bisa. Hah? Enggak, Jangan hamba nih buat ganti untung. Jangan ganti rugi terus Jangan ya. ganti rugi. Rugi terus ya. Artinya nanti si Bonga bikin rumah 100 juta di situ. Hamba ganti 200 juta. Nah, mestinya begitu. Rakyat tuh jangan sengsara, udah begitu, capek orang tuh. Jadi, nah, lagi Bu. PT KAI itu yang harus aktif. Ah. Pendekatannya terhadap masyarakat dengan kampanye-kampanye itu. Kemudian ada lagi tahap reminding. Nah, reminding apa itu? Mengingatkan atau lebih keras lagi. Oke lah Bu ya. Reminding gitu, Ibu. Udah lah, kita udah mendesak Masa ini. reminding remang-remang di balik dinding itu. Jadi gini lah Bu ya. Jangan Bu tutup muka nengok kami Bu. Jadi kalau gitu kami pergi dulu lah Bu ya. Iya. Jadi Ibu tunggu sini pamit lah Bu ya. Jadi tinggal saya di sini. Iya Bu ya. Ada saya. Jangan lama-lama kok, Bos. Halus sekali cuma tapi bau kasar. Bu, jadi mau apa lagi ya? Gak sopan kok pokoknya alam aku. Iyalah. Sopan lah masa. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, gemetar tangan. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jatuh. Jadi biasa ya. Ini engkau bukukan ya. Tapi terbuka, jangan tersapu ya. Jadi Bu, ambil bayang Bu. Orang kaya. Kaya ya. Mau ya? Balik Udin. Aku lupa kayak. Saya ditinggal gini aja ya. Aduh.
karena kami orang susah kepingin awak diangkat dari sini. Asal main dia, diputar dia di TVRI, saya selalu nonton tiap hari. Saya kepingin kok, dan tolong saya sama TVRI, saya diangkat saya dari sini karena awak susah dari sini. Ini baru Medan.